الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari penjelasan Hayat Kibarul Ulama yang semalam kita telah membacanya. Kita ingin mengambil beberapa faedah ilmiah darinya, walaupun dalam penerapannya kita terus berupaya untuk berjalan di atas bimbingan waliul amr kita sesuai dengan ijtihad dan arahan-arahan waliul amr. Namun di sini ada beberapa faedah ilmiah yang penting kita talabatul ilm untuk mengetahuinya. Dilanjutkan dalam keputusannya, qala wa takunu abwabu al-masajidi mughlaqatan muaqqata. Dan dengan ini pintu-pintu masjid akan ditutup untuk sementara waktu. Jadi tidak bebas orang masuk atau keluar masuk masjid. Wa 'inda idzin fa inna sya'iratal adzan turfa'u fil masajid. Di saat seperti itu tetap syiar adzan dikumandangkan dari masjid-masjid. Wa yuqalu fil adzan, dan diucapkan saat adzan, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Li hadits Ibn Abbas, berdasarkan hadits Ibn Abbas, annahu qala li muadzinihi dzalika, bahwasanya beliau menyarankan menyampaikan kepada muadzinnya untuk mengucapkan ucapan tersebut. Wa rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini, ucapan seorang muadzin sallu fi buyutikum, atau yang semaknanya, adalah hadis marfu' yang beliau Ibnu Abbas rafa'kan, beliau jadikan marfu' dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim. Wa tusalla al-jumu'atu dhuhran 4 rakaat fil buyut. Salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah-rumah, di rumah masing-masing. Qala wa min fadlillahi ta'ala anna man mana'ahu al-'udhru 'an salatil jumu'ati wal jama'ah fil masjid fa inna ajrahu tammun li'umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk keutamaan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah bahwa di saat seorang hamba terhalang untuk mendatangi sholat Jumat atau sholat berjamaah disebabkan karena adanya uzur, maka pahala bagi orang tersebut yang terhalangi untuk datang ke masjid, baik sholat Jumat maupun sholat jamaah, akan tetap dicatat baginya pahala tersebut sempurna, tidak berkurang. Ini berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Lajnah mengatakan li'umum qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat umum dalam hal ini.
Apa itu hadis? Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah yang rutin dia lakukan, maka pahala baginya tetap dicatat sama seperti saat dia melakukannya di waktu sehat atau di saat tidak musafir. Pahalanya tetap tidak berkurang. Dia tidak bisa hadir ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah dikarenakan uzur. Nah, hada وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية. Bersama ini, lembaga ulama senior di Saudi menasihatkan kepada semua pihak untuk tetap terikat melaksanakan secara sempurna segala aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga khusus yang resmi, ya, terkait bimbingan, arahan atau protokol-protokol preventif tindakan pencegahan, wa ta'awuna ma'aha fi dzalika imtithalan liqaulihi ta'ala, untuk benar-benar berta'awun dengan pemerintah, ya, terkait perkara tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling menolong dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wat taqayyud bihadhil ijra'at min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Upaya untuk terus berjalan di atas bimbingan-bimbingan waliul amr ini tadi merupakan bagian daripada sikap tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Kama annahu minal akhdhi bil asbab allati amarana asy-syar'u al-hanifu bimtithaliha ba'da at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga upaya untuk terus terikat dengan bimbingan pemerintah merupakan bagian daripada bentuk melakukan, menempuh sebab-sebab keselamatan yang diperintahkan oleh syariat kita yang hanif, dengan berupaya menerapkannya setelah sikap tawakal, setelah, sekali lagi, sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama dan utama adalah sikap apa? Tawakal kepada Allah. Kemudian menempuh sebab-sebab. Kama nusi al-jami'a bi taqwallah azza wa jal wal ilhahi fid du'a wa kathratil istighfar. Sebagaimana kami juga menasihati semua pihak untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini masalah. Jangan sampai umat tersibukkan dengan melakukan sebab-sebab keselamatan, langkah-langkah preventif, ya, berbagai sarana demi sarana diadakan, kemudian dia melupakan takwa. Tidak mewujudkan takwa pada ucapannya, pada perbuatannya, pada ibadahnya, pada kehidupan sosialnya, pada kehidupan rumah tangganya, pada manhaj dan dakwahnya, tidak mewujudkan takwa. Jangan. Wujudkan semua itu dengan takwa. Karena Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi, jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Maka dalam kesempatan malam ini kita menasihati diri kita, para tulab, salafiyin, kaum muslimin secara umum, ya, semua pihak yang terkait untuk bertakwa kepada Allah. Yang kafir cepat bertobat, yang musyrik tinggalkan kesyirikannya, yang liberal tinggalkan berbagai ucapan-ucapan kufur
kalian dan mengolok-olok agama atau syariat Allah. Nah, mereka-mereka yang masih terus di atas hizbiyah, baik dari kalangan khawarij, murni ataukah yang lainnya, untuk segera bertobat dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka-mereka yang selama ini tidak salat, mengabaikan salat 5 waktu, cepatlah kalian kembali menegakkan salat kepada Allah sebagai rukun kedua Islam dari rukun Islam yang 5. Begitu juga yang lainnya, semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatannya, berbagai kemaksiatan. Itu bagian daripada taqwa. Qala wal ilhahi fid du'a, berdoa secara terus-menerus, diulang-ulang, jangan sekali kemudian berhenti. Doa terus di waktu sujud, di waktu sebelum salam, di saat tasyahud, ya, kemudian di saat qiyamul lail, antara azan dan al-iqamah, di waktu hujan, terus kesempatan-kesempatan kita berdoa kepada Allah, meminta jalan keluar. Meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait doa ini, apakah disyariatkan berkunut? Nah, dalam madhab Asy-Syafi'i, bahwa kunut disyariatkan indan nawazil, di saat datangnya atau turunnya musibah yang melanda keumuman umat, mayoritas umat, menimpa negeri. Nah, termasuk dalam madhab Syafi'i, dan ini adalah fatwa Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kunut diizinkan dan dibolehkan saat adanya wabah, ya, wabah pandemik yang menimpa manusia. Nah, namun dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya ulama juga mengingatkan bahwa kita harus terikat dengan waliul amr, pemerintah yang menginstruksikan. Tidak bisa sendiri-sendiri, masjid-masjid, ya, pondok-pondok, ya, ormas-ormas mengadakan kunut sendiri-sendiri, menunggu perintah dan izin dari waliul amr. Karena memang kunut nazilah boleh dilakukan apabila di bawah perintah dan izin waliul amr dalam pelaksanaannya. Kalau sudah ada himbauan, baru kita melakukan kunut nazilah. Kalau belum ada himbauan, jangan masing-masing beristihad sendiri-sendiri. Nah, nanti akan timbul kekacauan di masyarakat, ketidaknyamanan, dan seterusnya. Setidaknya sambil menunggu atau selama belum ada himbauan untuk kunut nazilah, kepada seluruh kaum muslimin untuk memperbanyak doa. Doa masih terbuka selain kunut. Masih banyak kesempatan untuk berdoa. Nah, masih banyak kesempatan untuk berdoa. Barakallahu fikum. Qala wa kasratil istighfar, dan hendaknya kaum muslimin memperbanyak beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau yang semakna dengan ini. Kemudian Hayat Kibar Ulama menyebutkan ayat dalam surat Hud ayat ke-52, wa huwa qaulu ta'ala wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wal quwwatu huna tashmulu si'atar rizqi wa bastal amni wa shumulal afiyah. Nah, ayat tadi maknanya nasihat Nabi Allah Hud kepada kaumnya yang terus bersikukuh dalam kekufurannya dan kesyirikannya. Maka Nabi Allah Hud menasihati mereka, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian ini, thumma tubu ilaih, dan segera bertaubat kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang bermanfaat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dengan itu pula, dengan istighfar kalian dan taubatnya kalian kepada Allah, pasti Allah akan menambah kekuatan yang sudah kalian miliki
di atas Allah akan tambahkan kekuatan untuk kalian di atas kekuatan yang sudah Allah berikan kepada kalian sebelum ini. Kita butuh kekuatan untuk bangkit, untuk menyelamatkan diri kita, negeri kita. Hanya dengan makhluk yang kecil ini, makhluk yang kecil, virus yang kecil ini, dunia kalang kabut. Negara-negara yang katanya superpower, negara-negara yang katanya memiliki kekuatan, kecanggihan di bidang militer, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di berbagai bidang, sekarang benar-benar Allah tampakkan kebodohan mereka, kelemahan mereka. Ayuha al-hadirun, satu jalan keluarnya adalah bertobat kepada Allah dan beristighfar. Allah akan tambahkan kekuatan. Termasuk kekuatan menghadapi penyakit. Kekuatan tubuh kita untuk melawan virus-virus tersebut. Itu kekuatan dari Allah. Jangan hanya kita terpaku dengan atau kita hanya konsentrasi dan berupaya serius. Suplemen makanan, peningkatan vitamin ini, vitamin itu. Naam. Semua itu adalah asbab kauniyah. Sebab-sebab alam yang Allah berikan untuk menambah kekuatan tubuh, ya, sistem imun tubuh kita lakukan sesuai dengan bimbingan-bimbingan orang yang di bidangnya. Tetapi itu adalah quwwatun idhafiyah, kekuatan yang sifatnya pelengkap. Hunaka quwwatun haqiqiyah, kekuatan yang hakiki yang Allah berikan kepada pribadi atau komunitas penduduk negeri yang beristighfar kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosanya. Maka ini penting kita di Ma'had ini mengevaluasi apa dosa-dosa kita, dosa-dosa batin, ya, tidak ikhlas dalam beribadah dan berucap, ria dalam berbagai amalan kita, sombong, menolak bimbingan, menolak nasihat, meremehkan saudaranya, ya, dan seterusnya. Tinggalkan semua itu. Ataupun dosa-dosa zahir, apa saja, lisannya yang suka mencela, lisannya yang suka menghibah, atau akhlak-akhlak jelek yang malu untuk disebutkan. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua itu dengan harapan Allah menambah kekuatan kita di atas kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Sehingga penting lembaga-lembaga resmi negara semoga Allah berikan hidayah untuk menghimbau masyarakat untuk bertaubat, beristighfar dari berbagai dosa. Para khutbah, para khatib, para penulis-penulis di berbagai media cetak maupun elektronik, kalian hendaknya bertobat dan menghimbau masyarakat luas untuk bertobat dari berbagai kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang Allah benci. Naam, musibah seperti ini adalah akibat daripada dosa. Dosa kita terlalu banyak. Kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kuat ketika kita diberi nikmat. Kita lalai bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dan diletakkan pada tempatnya. Kita lalai sehingga benar-benar sekarang menyita waktu kita, menyita tenaga dan pikiran kita. Nah, Allah berikan sedikit rasa takut, sedikit rasa khawatir. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sekarang diberi sedikit oleh Allah rasa takut, sedikit yang menimpa kita ini tidak lebih parah dibandingkan yang telah menimpa orang-orang sebelum kita. Apa yang menimpa kita ini dari sedikit rasa takut tidak sebanding dan tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut yang akan menimpa umat manusia di arasat yaumil qiyamah, di tahapan-tahapan dan fase-fase hari kiamat nanti.
tidak sebanding. Persiapkan untuk menghadapi hari yang penuh ketakutan. Kita sekedar dicoba dengan ini, benar-benar kita kalang kabut. Nah, ayyuhal ikhwah, maka penting untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tawakul, sikap tawakal kita kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan, dengan doa, yakin bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang memang telah Allah catat untuk menimpanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, wahai Muhammad, tidak akan ada yang menimpa kami ini kecuali apa yang telah Allah catat akan menimpa kami. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa musibah di muka bumi menyeluruh, menimpa umat, atau musibah yang menimpa pribadi-pribadi kalian. Nah, dua-duanya sudah terjadi. Kata Allah, semua itu sudah tercatat dalam catatan takdir sebelum diciptakannya segala sesuatu tersebut. Dan yang seperti itu bagi Allah mudah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa kecil hati, merasa gagal yang berlebihan ketika musibah itu menimpa atau kegagalan itu menimpa kalian. Ya, kita berupaya sekarang melakukan tindakan ini, tindakan itu, arahan ini, arahan itu, sarana ini, sarana itu. Sekedar sebab. Kalau ternyata ada di antara kita yang tertimpa, itu suatu bukti bahwa semua itu dengan kehendak Allah. Semua itu terjadi dengan takdirnya. Bukan virus ini yang mampu dengan sendirinya, tanpa kehendak Allah, tanpa masyiah Allah. Dan ketika ada yang tertimpa, jangan kecil hati. Jangan kemudian saling menyalahkan. Wah, itu kan gak perlu. Itu lihat yang sudah melakukan sebab-sebab. Lihat itu yang hidupnya penuh dengan steril, sistem imun yang luar biasa, sarana-sarana. Kena juga. Enggak. Allah tetap memerintahkan melakukan sebab-sebab. Kalau tertimpa, memang sudah takdir. Jangan kemudian termakan syubhat. Itu lihat, orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang enggak mengambil tindakan seperti kalian, ya, aman, sehat, ya, dengan takdir Allah. Kita hanya menjalankan sebab-sebab yang syariat kita, Al-Quran dan Sunnah memerintahkannya. Nah, berhasil atau tidak berhasil, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan upaya yang dilakukan, upaya demi upaya yang disiapkan, semua itu tidak lepas dari pahala, tidak lepas dari ajr, ganjaran biidznillahi ta'ala ketika kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Lajnah mengatakan bahwa kekuatan yang disebutkan dalam ayat ke-52 surat Hud ini meliputi kekuatan dalam bentuk lapangnya rizki, dalam bentuk keamanan yang menyeluruh, meluas, rasa aman, dan yang ketiga keselamatan dan kesehatan yang menyeluruh. Nah, itu termasuk kekuatan yang Allah janjikan dalam ayat ini bagi orang yang beristighfar dan segera bertobat dari dosa-dosanya. Nas'alullah ta'ala yarfa'a hadzal waba' an ibadihi wa yajziya khadimal haramain asy-syarifain wa sumuwa wali ahdihi al-amin wa hukumatan rasyidah khairan lima yabdhulunahu min juhudin mashkurah wa tadabir wa ijra'at sahamat bifadlillahi azza wa jal fil haddi min ta'thir hadzal waba' al-muntashir 'abra al-'alam. Nah, sebagaimana kami memohon kepada Allah untuk menghilangkan wabah penyakit ini dari seluruh hamba-hambanya, dan Allah membalas kebaikan Khadimul Haramain, yaitu Raja Saudi Arabia, kemudian Wali Ahd putra mahkotanya, dan pemerintah Saudi Arabia. Demikian doa mereka, sebagaimana kita juga mendoakan pemerintah kita, semoga Allah membalas kebaikan Waliul Amr, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan membalas kebaikan mereka dalam mewujudkan upaya-upaya yang luar biasa
upaya-upaya untuk melindungi rakyatnya dengan berbagai tindakan preventif yang telah dilakukan untuk mencegah beredarnya penyakit ini. Kama nas'aluhu subhanahu yahfadha al-jami' bihifdhi, sebagaimana kami juga memohon kepada Allah untuk menjaga semua pihak dengan penjagaan darinya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah itu adalah sebaik-baik zat penjaga dan Dia Allah zat yang paling penyayang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pembahasan atau nasihat dari Hayat Kibarul Ulama. Kita kembali kepada faedah yang diberikan oleh Syekh Narabi atau dituliskan oleh beliau. Ada pertanyaan yang terus beredar karena teman-teman berupaya di berbagai daerah untuk terus melakukan sebab-sebab, berbagai pondok, berbagai pengurus dakwah, jazahumullahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan para ustadz dan para pengampu pondok tersebut yang telah berupaya melindungi thalabahnya, murid-muridnya dengan mengambil tindakan-tindakan yang terbimbing. Naam, barakallahu fihim jami'an. Pertanyaan yang mendesak untuk dijawab adalah apakah besok kita hari Jumat ditegakkan sholat Jumat? Wallahu ta'ala alam. Sampai malam hari ini diskusi terus berjalan di kalangan asatidzah. Tetapi sebatas yang bisa ana secara pribadi sampaikan, merujuk kepada fatwa MUI yang merinci permasalahan ini dengan berbagai keadaan di negeri kita yang berbeda-beda dari satu kota ke kota, dari satu komunitas ke komunitas, maka insyaallah kita masih akan melakukan sholat Jumat. Biidznillah besok kita masih akan melakukan sholat Jumat biidznillahi ta'ala. Dengan durasi khutbah yang sangat singkat. Sekali lagi, siapa saja yang menjadi khatib, durasi khutbah yang sangat singkat, 5 maksimal 10 menit. Biasanya khutbah itu 18 hingga 20 menit. Dipersingkat, juga sholatnya demikian. Kemudian diharapkan teman-teman untuk datangnya tidak jauh dari waktu azan, jangan terlalu jauh. Ya, sekali lagi teman-teman yang ingin datang sholat Jumat atau dengan kata lain masih terhitung wajib bagi kita menghadiri sholat Jumat, diharapkan datangnya dekat dengan waktu azan, jangan terlalu jauh dari waktu azan untuk mengurangi intensitas kerumunan manusia, ya, meminimalisir ya, intensitas kerumunan manusia, barakallahu fikum. Yang kemungkinan juga taklim-taklim kita seperti ini akan ditiadakan dalam waktu tidak lama. Melihat perkembangan, semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, ya, semoga wabah ini cepat Allah selesaikan, ya, barakallahu fikum. Tapi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan diambil sebagai kebijakan oleh asatidzah. Kembali kepada sholat Jumat, diharapkan kehadiran teman-teman di masjid dalam waktu tidak jauh dari azan. Jangan terlalu jauh dari azan, ya, dekat-dekat dengan waktu azan. Kemudian apa alasan kita mengambil kebijakan ini? Pertama, berdasarkan fatwa MUI Indonesia, ya, Majelis Ulama Indonesia, yang memang itu direkom oleh pemerintah kita. Artinya majelis ini mu'tabar, ya, dihitung atau diperhitungkan fatwa-fatwanya. Mereka merinci, ya, terkait pribadi dan terkait wilayah. Kalau pribadi orang yang terpapar virus ini, maka tidak boleh, haram baginya menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat. Nah, kemudian orang yang sehat tetapi dia khawatir karena dia tinggal di wilayah yang statusnya KLB, ya, kejadian luar biasa, atau disebut dengan daerah beresiko tinggi penularan, maka walaupun dia sehat, diharapkan atau boleh baginya tidak hadir sholat Jumat.
boleh baginya untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bagi orang yang sehat dan hidup di wilayah, tinggal di wilayah yang terhitung beresiko rendah terjadinya penularan, maka tetap menghadiri sholat Jumat, ya, tetap menghadiri sholat Jumat dengan tetap mengambil langkah-langkah preventif, ya, langkah-langkah pencegahan. Seperti apa? Dalam keadaan dia staminanya bagus, kedua dia melakukan cuci tangan pakai sabun atau yang sejenisnya, terkait penggunaan hand sanitizer, ya, sterilisasi tangan, ya. Antum sudah tahu fatwa beberapa ulama yang kita kutipkan semalam. Kemudian juga pola hidup bersih dan sehat, ya, itu tetap dilakukan, ya. Dengan diusahakan masjid-masjid sudah tidak lagi menggelar karpet, ya, barakallahu fikum, dan beberapa tindakan preventif lainnya. Nah, itu fatwa MUI. Terusus pada poin ketiga B, ya, poin ketiga B dari sekian poin kesepakatan dan ketentuan fatwa mereka. Insyaallah dengan ini ma'had kita, mungkin juga ma'had-ma'had yang seperti kita. Maksudnya ma'had kita apa? Kita hidup dalam satu komunitas, kita lebih mudah terkontrol, sistem isolasi yang terus di bawah kontrol, ya, walhamdulillah. Kita masih mampu untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan preventif yang disiapkan sarana-sarananya. Nah, sehingga dengan itu harapannya kita sedang berada di wilayah yang terhitung beresiko rendah. Nah, demikian Dr. Jamil, ada masukan? Kira-kira kita memang hidup di lingkungan yang beresiko rendah, ya. Nah, barakallahu fikum. Demikian terkait sholat Jumat biidznillah. Sementara pondok-pondok lain dan ikhwan yang hidup di wilayah-wilayah lain, ya, seharian semalaman mereka terus menelpon karena kebutuhan-kebutuhan mereka untuk mendapatkan bimbingan, ya, dari berbagai wilayah di Indonesia. Silahkan kalian pertimbangkan kondisi kalian masing-masing. Tidak bisa dikiaskan dengan kondisi kita di ma'had kita di Jember ini. Nah, di antara faedah yang ingin kita bacakan dari Syekhuna Rabi' adalah terkait ayat surat An-Nisa 102. Ayyuhal ikhwah, sering ana ingatkan badang sebuah faidah ilmu, walaupun itu masalah fikih, ternyata kita kan baru sadar bahwa itu ternyata masalah besar kalau kita dihadapkan dengan sebuah kasus besar atau fitnah besar. Nah, maka dari itu tolong thalabatul ilm, setiap pelajaran yang kita pelajari, hargai dia, hormati dia, minta tolong kepada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan datang waktu bahwa ilmu itu bermanfaat. Mungkin kita mengira sudah kita catat 10 tahun yang lalu di buku tulis kita atau di footnote, hawashi, tepi buku kita. Seolah-olah kita nggak mengambil manfaat. Nanti akan datang muncul waktu bahwa ternyata itu bermanfaat. Maka niatkan dengan niat yang lurus dalam thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Terkait ayat ke-102. Surat An-Nisa. Di mana ayat ini terkait tentang sholatul khauf. Sholat dalam kondisi dan keadaan yang mengkhawatirkan. Nah, bagaimana tata cara sholatnya? Nah, ayatnya sudah kita baca semalam. Syekh Rabi' mengutip penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat, kalau Imam Sa'di ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-238 dan 239. Berkata Imam Ibnu Katsir, qauluhu ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni saat perang sedang berkecamuk,
dan engkau ingin menegakkan salat bersama mereka, untuk mereka. Qala al-Imam Ibnu Katsir, li salatil khawfi anwa'un katsirah. Salatul khauf memiliki sekian bentuk, sekian cara. Fa innal aduwa taratan yakunu tijahal qiblah wa taratan yakunu fi ghairi saubiha. Karena musuh kadang-kadang datang dari arah kiblat, sehingga kita menghadap ke kiblat. Sehingga ketika akan sholat, disyariatkan tetap melakukan sholat bagi mujahidin. Saat perang berkecamuk, musuh melemparkan tombaknya, menebaskan pedangnya, kita juga demikian. Kita siap melemparkan tombak kita, mengarahkan panah kita, dan menghujamkan pedang-pedang kita. Sholat tetap wajib ditegakkan. Nah, kadang dari arah kiblat, sehingga kita sekaligus menghadap kiblat saat itu. Tapi bisa saja, kata Imam Ibnu Katsir, musuh datang dari arah yang tidak searah dengan kiblat, baik dari sebaliknya atau kanan dan kiri. Sehingga kalau kita meladeni musuh, kita tidak menghadap ke dalam kiblat. Kita tidak menghadap ke kiblat. Nah, begitu kata Imam Ibnu Katsir. Ini terkait hukum menghadap kiblat. Kalau orang dalam keadaan aman, sholat tidak menghadap kiblat, sengaja dalam keadaan tidak ada kendala, apakah sholatnya sah? Jawabannya tidak sah. Karena menghadap kiblat merupakan syartun min syurut as-shalah, salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat, yang kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada udzur, maka tidak sah sholatnya. Nah, tapi berbeda dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi mengkhawatirkan, boleh sholat tanpa menghadap ke kiblat, walaupun itu sholat fardu, walaupun itu sholat 5 waktu. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, was-salatu taratan takunu rubaiyatan, wa taratan takunu thulathiyatan kal maghrib, wa taratan takunu thunaiyatan kas subhi wa salatis safar. Salat bisa saja jumlahnya 4 rakaat, bisa juga 3 rakaat seperti maghrib, dan bisa juga 2 rakaat seperti salat subuh atau salat safar. Mujahidin yang sedang dalam keadaan safar. Nah, duhur, asar, isya, salat 2 rakaat. Nah, thumma taratan yusallu jama'atan. Bisa saja dalam suatu waktu salatnya dilakukan secara berjamaah. Wa taratan yaltahimul harb fala yaqdiruna 'alal jama'ah bal yusalluna furada mustaqbili al-qiblata wa ghaira mustaqbiliha. Coba ini perhatikan, ini poin penting, dan anak akan sebutkan insyaallah dalam taklim berikutnya, semoga tidak ada kendala. Pentingnya ini tadi yang Syekh Rabi kutipkan dari pernyataan Imam Ibnu Katsir. Antum sekarang mungkin belum sadar nih, apa pentingnya ini yang beliau katakan, ya, barakallahu fikum, bahwa salat bisa saja dalam salat berjamaah, saat perang, saat tempur, ya, itu bisa dipelajari lebih luas dalam kitab fikih, ya. Bisa saja terpaksa, akhirnya sholat sendiri-sendiri. Nah, kondisi tidak memungkinkan sholat berjamaah. Nah, qala, baik dalam kondisi menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Warijalan warukbanan, dan bisa saja sholat dalam kondisi mengkhawatirkan itu, dalam kondisi berjalan, dan bisa dalam keadaan menunggangi tunggangannya. Nah, qala walahum an yamshu wal halata hadhihi wa yadribu ad-darba al-mutatabi'a fi matni shalah. Bisa saja mereka salat dalam keadaan berjalan. Nah, ya, jalan, lari, bisa. Di saat perang dia sedang salat. Nah, qala wa yadribu ad-darba al-mutatabi'a fi matni shalah, dan dia mengayunkan pedangnya atau tombaknya berulang kali di saat sedang sholat. Nah, semua itu kalau dilakukan dalam keadaan normal batal sholatnya, karena dia tidak melakukan beberapa syarat dan rukun-rukunnya. Batal. Lu kenapa kok diizinkan? Kondisi, sekali lagi, apa? Kondisi keadaan yang mengizinkan melakukan itu.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya yang mudah, dengan agama yang penuh dengan rahmah ini. Qala wa minal ulama man qala yusalluna wal halatu hadhihi rak'atan wahidah li hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddim wa bihi qala Ahmad ibn Hanbal. Dan di antara ulama ada yang berfatwa dalam kondisi seperti itu boleh salat 1 rakaat. Mestinya salatnya 2 rakaat. Entah subuh, duhur, asar yang di qasar. Tapi dalam kondisi itu boleh salat 1 rakaat. Kif salat subuh 1 rakaat? Sah apa tidak? Enggak sah. Kalau dalam kondisi normal. Loh, gimana sih? Enggak boleh. Siapa yang mengatakan enggak boleh? Nah, sebagian ulama berfatwa tentang ini. Kita lanjutkan. Dan fatwa ini tadi berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Di antaranya ini juga adalah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti akan disebutkan juga fatwa Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menukil ucapan Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Wa bihi qala Atha wa Jabir wal Hasan wa Mujahid wal Hakam wa Qatada wa Hammad wa ilaihi dhahaba Tawus wa Dhahhak wa qad haka Abu Asim Al-Ubbadi an Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi annahu yara radda subhi ila raq'atin fil khawfi wa ilaihi dhahaba Ibnu Hazm. Kata Al-Imam Al-Mundhiri yang dikutipkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sependapat dengan Al-Imam Ahmad bahwa dalam kondisi mengkhawatirkan peperangan seperti itu boleh salat 1 rakaat saja. Pendapat ini adalah pendapat Atha Ibn Abi Rabah, wa Jabir bin Abdullah, wal Hasan al-Basri, wa Mujahid, wal Hakam, wa Qatada ibn Du'ama, wa Hammad, wa ilaihi. Dan juga sependapat dengan ini Imam Tawus, wa Dhahhak. Dinukilkan oleh Abu Asim Al-Ubbadi, bahwa ini juga pendapat Imam Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, bahwa beliau berpendapat boleh dilakukannya salat subuh 1 rakaat dalam kondisi yang mengkhawatirkan tadi. Itu adalah pendapat Ibnu Hazm dan juga Ishaq ibn Rahuyah sebagaimana dikutipkan. Nah, kemudian lanjut Al-Imam Ibnu Katsir mengutipkan aqwal ulama tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam kondisi seperti itu. Syarat-syarat ditinggalkan, rukun-rukun ditinggalkan, wajibatus shalah dalam salat ditinggalkan. Apa yang menyebabkan? Kondisi atau keadaan. Inilah samahatul Islam yang Rasulullah menyatakan bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan agama yang hanifiyah, tauhid dan tinggalkan syirik. As-samhah yang mudah, ringan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekhuna Rabi memberi kesimpulan-kesimpulan. Aku berkata, fi hadzal kalam masailu. Dalam penjelasan Ibnu Katsir ini ada sekian permasalahan penting. Al-awwal, jawazu salatil khawfi ba'dil halat ila ghairil qiblah. Bolehnya melakukan salatul khawf ya, dalam beberapa kondisi tanpa mengarah ke kiblat. Nah, jawazu al-iktisar ala raq'ah. Bolehnya membatasi solat dengan 1 rakaat saja. Indal Imam Ahmad wa ghairihi, dalam pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya. Siapa yang selainnya tadi disebutkan sudah. Jabir bin Abdullah, Al-Hasan al-Basri, Atha, Qatada, wa Mujahid, wal Hakam, wa Hammad, wa Tawus, wa Ibnu Hazm, wa Muhammad bin Nasr al-Marwazi, wa